17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia berkumandang. Kemerdekaan yang digerakkan oleh semangat yang terus menyala selama berabad-abad lamanya. Di bawah kibaran sang merah putih, majulah ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang. Sebelum kita yang menang pasti menang, walau mayat terdampar di medan perang. Untuk bangsa kami kan berjuang. Maju ayo terus maju, singkirkanlah dia, kikis habislah mereka, musuh negara. Wahai kawanku prajurit Sabta Marga, di mana engkau berada, teruskan perjuangan para pahlawan. Demi bangsa kami kan berjuang. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkan kami pergi berjuang. Di bawah kibaran sang merah putih, majulah ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang. Sebelum kita yang menang pasti menang, walau mayat terdampar di medan perang. Untuk bangsa kami kan berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di podcast Suara Alam di perdana nih di studio yang baru. Dan sekarang kita akan membahas kalau bersama saya tentang jejak sejarah. Oke. Podcast ini diambil di tanggal 3 Oktober tahun 2023. Jadi 2 hari ke depan kita akan merayakan Hari Tentara Nasional Indonesia. Kalau zaman saya sekolah disebutnya Hari ABRI. Cuman kalau sekarang sudah berubah semenjak tahun 1999. Jadi sudah berubah menjadi Hari TNI lagi. Oke, kalau secara sejarah, secara awal berdirinya TNI itu sebenarnya tidak jauh dari kemerdekaan Indonesia. Kalau Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus 1945, cikal bakal TNI ini terbentuk di tanggal 22 Agustus 1945. Tapi bentuknya bukan sebuah organisasi militer yang benar-benar militer. Memang militer, memang bersenjata, namun disebutnya sebagai Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Jadi bisa dikatakan bukan sebuah organisasi militer secara internasional yang umum ya. Hanya Badan Keamanan Rakyat, dan itu juga bertanggung jawabnya kepada pimpinan daerah-daerah. Oke, kemudian ini merupakan suatu ketidakumuman di dunia secara global ya. Jadi berdasarkan pemikiran seorang mayor mantan Kenil, yaitu Mayor Urip Sumoharjo, dia menyatakan bahwa aneh sebuah negara itu tanpa tentara. Jadi akhirnya di tanggal 5 Oktober tahun 1945 dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat. Jadi ini benar-benar sebuah organisasi ketentaraan yang pada saat itu dipilihlah jenderal besar, sekarang disebutnya jenderal besar. Pada saat beliau wafat sih beliau masih jenderal, bintangnya 4. Tapi kalau jenderal besar bintangnya 5. Ini anugerah dari atau sebuah penghargaan dari negara terhadap beliau, Jenderal Besar Sudirman. Oke, di tanggal 7 Januari ini berubah lagi. Walaupun masih namanya kalau singkatannya masih TKR,
cuman disebutnya Tentara Keselamatan Rakyat. Maksudnya dengan nama Tentara Keselamatan Rakyat, jadi diharapkan organisasi ini lebih melindungi rakyat. Jadi fungsinya saat itu adalah untuk melindungi rakyat. Karena bisa dikatakan dari tahun 1946, 45 mungkin sudah mulai gejolaknya ya dengan masuknya Inggris, tapi di 1946 ini Belanda yang kita hadapi sampai 1949. Di mana bisa kita tahu Belanda pengen banget balik lagi ke Indonesia setelah 3,5 tahun kalah dari Jepang. Oke, kemudian di 23 Januari tahun 1946 berubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia, dan ini lebih jelas gitu, Tentara Republik Indonesia. Itu kan kalau di awal Tentara Keamanan Rakyat dan Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian tadi di tanggal 23 Januari jelas Tentara Republik Indonesia, TRI disingkatnya. Jadi sebuah organisasi kemiliteran yang mungkin saat itu disebutnya modern ya. Walaupun itu tahun 1946, tapi udah modern. Nah, di tanggal 3 Juni berubah lagi, tapi tanggal 3 Juni tahun 1947, kurang lebih setahun setelahnya, berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia. Ini yang dipakai selanjutnya cuman bertahan 2 tahun. 1949 setelah perundingan konferensi meja bundar di Den Haag, yang salah satu butir-butir yang harus ditaatinya itu adalah dibentuknya negara serikat di Indonesia. Jadi berubahlah organisasi kemiliteran di Indonesia menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Jadi ada tambahan serikatnya. Karena bentuk dari negara Indonesia saat itu adalah Republik Indonesia Serikat. Jadi ada beberapa negara-negara bagian. Mungkin kalau sekarang mirip-mirip kayak Amerika lah. Negara-negara bagian yang dipimpin oleh kepala daerah saat itu. Jadi macam-macam. Nah, di tahun 1950 setelah terbitnya dekret presiden, kita kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, berubah lagi namanya. Serikatnya hilang, jadi Angkatan Perang Republik Indonesia. Sampai akhirnya di tahun 1962, nah ini yang paling lama namanya, menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi kalau tanggal 5 Oktober dari tahun 1962 sampai 1999 itu disebutnya Hari ABRI. Wah, itu gagah-gagah banget ABRI-ABRInya. Baris dengan tegap, dengan peralatan yang canggih, peralatan perang, kemudian mereka biasa berparade dan lain sebagainya. Dan di tahun 1999 mungkin berbarengan dengan reformasi ya, akhirnya dipecah lah. Oh ya, di ABRI ini ada 4 kekuatan, 4 angkatan yang bisa dibilang bergabung dalam ABRI ini. Ada TNI Angkatan Darat, ada TNI Angkatan Udara, ada TNI Angkatan Laut, kemudian satu lagi kepolisian, Angkatan Kepolisian. Jadi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Jadi disebutnya kalau polisi itu bukan, kalau sekarang kan Polri ya, Polisi Republik Indonesia. Kalau dulu sempat disebutnya AKRI, Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Dan ini bertahan sampai 1999, kemudian berganti lagi, balik lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia. Jadi sampai sekarang, besok di tanggal 5 Oktober, kita menyebutnya sebagai Hari TNI, bukan Hari ABRI lagi. Whatever lah. Nah, satu hal yang kita bahas, kalau tadi kita bahas tentang urutan keorganisasian ya, bentuk-bentuk keorganisasian yang ada di TNI pada saat berkembangnya sampai akhirnya sekarang ini. Sekarang yang kita bahas adalah bagaimana perjuangan mereka. Di tahun 1945 setelah kita merdeka, mungkin banyak sebagian besar anak muda sekarang menganggap bahwa setelah 17 Agustus 1945
Indonesia kan merdeka, udah merdeka, langsung melakukan pembangunan dan sebagainya. Ternyata tidak. Belanda itu baru mengakui Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu baru mungkin bulan Juni apa Juli tahun 2023 ini. Mereka mengakuinya ya kemerdekaan Indonesia setelah konferensi meja budar tahun 1949 di Desember. Itu. Jadi bisa dikatakan sampai dari tahun 1945 sampai 1949 itu adalah masa-masa yang berat bagi TNI. Masa-masa yang berat bagi TNI karena harus menghadapi kekuatan yang super. Lebih super daripada TNI itu sendiri. Bisa dibayangkan bagaimana dari tahun 1945 bulan September. Bulan September itu tentara Inggris sudah masuk ke Indonesia. Walaupun niatan awalnya adalah untuk memulangkan prajurit-prajurit Jepang yang saat itu memang menguasai Indonesia dan kalah setelah dibom di tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus. Mereka dipulangkan ke Jepang. Dan mereka juga membebaskan tentara yang menjadi tawanan-tawanan perang. Namun di tanggal 24 Agustus ada sebuah perjanjian antara Inggris sama Belanda, Civil Peace Agreement, yang menyatakan bahwa Inggris akan membantu Belanda untuk bisa menguasai Indonesia kembali. Dan inilah awal perjuangan yang berat bagi bangsa Indonesia sampai tahun 1949. Bagaimana peristiwa besar yang akhirnya dikenang sebagai Hari Pahlawan di tanggal 10 November 1945. Bagaimana rakyat Indonesia mencoba untuk bertahan dari serangan Inggris yang bisa dikatakan hujan bom lah dari tentara Inggris itu. Mereka baru menang perang, kemudian harus menghadapi siapa sih kita gitu. Bisa dikatakan itu, makanya disebut sebagai Hari Pahlawan. Bagaimana banyak tentara, mungkin nggak hanya tentara, penduduk pun banyak yang ikut berjuang dan akhirnya harus meregang nyawa, harus ibaratnya mengorbankan jiwa raga untuk tadi Indonesia harus merdeka, tetap merdeka. Bagaimana peristiwa Palagan Ambarawa yang pada saat Kolonel Isdiman bisa dibilang terbunuh pada saat penyerangan menggunakan pesawat P-51 Mustang. Dan akhirnya harus digantikan oleh Kolonel Sudirman pada saat itu. Dan akhirnya bisa memukul pasukan Inggris untuk kembali ke Semarang. Dan ini sebuah prestasi. Sebuah tentara yang bisa dikatakan ya senjata rampasan. Pelurunya terbatas. Tapi dengan semangat juang yang tinggi bisa bukan mengalahkan secara langsung lah, tapi bisa memukul mundur pasukan Inggris yang ingin membantu pasukan lainnya yang ada di Magelang. Bagaimana peristiwa Bojong Kokosan juga yang mungkin yang sering jalan ke Sukabumi saat ini ya kalau masih lewat jalan lama ya, nggak keluar di Parung Kuda itu masih ketemu dengan monumen Bojong Kokosan, di mana di situ pasukan-pasukan Indonesia, tentara-tentara Indonesia mencoba menghadang pasukan-pasukan Inggris yang melakukan konvoy untuk menyelamatkan para tawanan. Tapi karena ya mereka bisa dikatakan nggak hanya menyelamatkan tawanan, tapi malah mempersenjatai tawanan-tawanan tersebut, dan itu membuat marah para pejuang, para tentara Indonesia. Belum lagi nanti setelah agresi militer Belanda pertama, di mana akhirnya divisi Siliwangi yang ada di Jawa Barat harus berpindah ke Jawa Tengah, khususnya ke Jogja, karena Jogja saat itu dijadikan ibu kota negara. Bagaimana perpindahan mereka yang banyak dan awalnya mereka tidak membawa keluarga, akhirnya keluarga mereka menyusul, dan ini sebuah perjuangan yang berat meninggalkan kampung halaman untuk berpindah tetap ada di dalam wilayah Republik Indonesia. Kemudian dilanjut dengan agresi militer Belanda kedua, di mana serangan dadakan
pasukan Belanda terhadap ibu kota negara Yogyakarta saat itu, dan akhirnya bisa menawan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, kemudian Menteri Luar Negeri Agus Salim, dan Menteri Sultan Syahrir. Dan Indonesia harus mendirikan sebuah pemerintahan darurat PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yang ada di Bukit Tinggi, yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara. Dan disinilah bagaimana sosok Panglima Besar, Jenderal Sudirman itu melakukan sebuah gerilya, tidak ingin ditangkap. Beliau menyatakan kepada Presiden Soekarno untuk ikutlah bergerilya sama kami. Nyatakan bahwa Indonesia ini masih ada. Jangan sampai ditangkap. Tapi memang ada sebuah perhitungan kalau berdasarkan kita buka data-data sejarah. Kalau seandainya Presiden Soekarno itu sampai ikut bergerilya, bisa dibayangkan berapa batalion yang harus dikerahkan untuk melindungi Presiden. Jadi kekuatan Indonesia itu pada saat itu belum kuat lah, masih terbatas lah, dana juga kita walau-alam mampu beli apa enggak. Kalaupun mau beli pasti lebih mahal. Kemudian kemampuan bangsa Indonesia juga dalam menguasai persenjataan juga mungkin masih minim. Dan itu akan malah menambah berat perjuangan jika Presiden Soekarno ikut bergerilya. Namun tetap Panglima Besar Jenderal Sudirman berkeras untuk beliau tidak mau ditangkap, dan beliau menitik beratkan gerilya, pengaturan sebuah gerilya itu dilakukan di Gunung Wilis di Kediri. Jadi beliau bergerilya dari Yogyakarta menuju ke Kediri. Dan itu perjalanan yang panjang sampai tahun 1949 beliau baru balik ke Yogyakarta. Dengan kondisi kesehatan yang kita tahu, kalau sejarah mungkin di podcast lain atau di channel-channel lain sudah menyatakan bagaimana beliau dalam keadaan yang sakit parah itu tetap berjuang. Paru-paru tinggal satu, harus bergerilya. Itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi balik lagi, sebuah semangat itu sangat-sangat membantu fisik kita. Even beliau juga ditandu, meskipun beliau ditandu, tapi bukan berarti itu sebuah perjuangan yang mudah. Dengan tadi satu paru-paru yang masih berfungsi dengan baik. Dan beliau selalu didampingi oleh dokter pribadi beliau selama melakukan perang gerilya. Dan ini menjadi sebuah penyemangat juga di pasukan-pasukan Tentara Republik Indonesia. Dan juga bisa dikatakan tadi ditambah lagi ya, sebuah gerilya ini kalau mungkin cuma jalan aja masih enak lah. Nah ini gerilya tapi dikejar-kejar sama patroli Belanda, dikejar-kejar dengan pesawat Belanda. Dan itu satu hal yang gak mudah, satu hal yang harus dipikirkan secara matang pergerakan gerilya tersebut. Namun atas ide dari Sultan Hamengkubuwono ke-9, bagaimana ini harus dibuktikan bahwa Indonesia itu masih ada, karena begitu agresi militer Belanda ke Yogyakarta itu dianggap berhasil oleh Belanda berkoar-koar bahwa pemerintahan Indonesia udah nggak ada, semua presiden udah ditangkap, semua personel pemerintahan itu sudah ditangkap oleh Belanda. Tapi tadi dengan ide dari Sultan Hamengkubuwono ke-9, di mana beliau melihat atau mendengar kabar bahwa Komisi 3 Negara dari PBB akan memantau ibu kota Yogyakarta, dan ini adalah sebuah momen untuk tentara kita membuktikan bahwa Indonesia itu masih ada. Dan dirancanglah sebuah rencana, dan Sultan Hamengkubuwono ke-9 memberikan surat kepada Jenderal Sudirman tentang rencana tersebut, dan dibuatlah sebuah instruksi dari Jenderal Sudirman untuk melakukan sebuah serangan berbarengan, serangan umum, serangan besar-besaran terhadap ibu kota Yogyakarta.
Dan itu dilakukan di tanggal 1 Maret tahun 1949. Selama 6 jam dari mulai sirene jam malam berakhir, serangan pasukan Indonesia terhadap pos-pos Belanda, terhadap markas-markas tentara Belanda itu dilakukan. Dari jam 6 serangan dilakukan sampai akhirnya Belanda sebagian besar menyerah. Sampai jam 12 itu Jogja dikuasai oleh pasukan Republik Indonesia. Namun bantuan langsung datang dari sekitar Magelang dan lain sebagainya. Mundurlah pasukan Indonesia untuk mengurangi korban-korban akibat peperangan. Dan memang serangan ini tidak ditujukan untuk menguasai penuh Yogyakarta, tapi ini bisa dikatakan hanya sebagai sebuah taktik di lapangan untuk membuktikan tadi bahwa Indonesia masih ada, dan itu dilihat oleh Komisi 3 negara. Serangan ini merupakan serangan besar-besaran, dan ini merupakan keberhasilan tidak hanya Tentara Nasional Indonesia, tapi juga keberhasilan rakyat Indonesia yang mendukung serangan ini. Bagaimana mereka memberikan support, baik itu logistik maupun itu tempat tinggal pada saat penyerangan akan dilakukan. Karena pasukan disusupkan ke kota Jogja itu berkala, dan itu juga dalam kondisi malam hari, bukan siang hari, karena resiko untuk tertangkap oleh pasukan atau patroli Belanda. Dan kemanunggalan rakyat dan TNI inilah yang membuat TNI jadi kuat. Perlawanan rakyat semesta, yang berarti bahwa bergabungnya antara TNI dengan rakyat, dan ini bisa mengalahkan Belanda yang mengorganisasi militer yang tertata rapi dengan persenjataan yang canggih. Itu bisa dikatakan ya dapat tempelengan sedikit lah. Dan itu merupakan satu hal yang memalukan bagi negara Belanda. Dan ini bisa menjadi sebuah alat bangsa diplomat Indonesia yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menekan Belanda untuk hadir dalam meja perundingan. Sampai akhirlah di konferensi Meja Bundar, yang di situ Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan inilah sebuah perjuangan yang berat, perjuangan yang sangat besar bagi Tentara Nasional Indonesia, yang mungkin harapan kita adalah ini perjuangan dan semangat perjuangan ini yang sampai juga di Tentara Nasional Indonesia saat ini, bahwa mereka mempertahankan Indonesia, even itu dari serangan luar ataupun dari disintegrasi bangsa, karena bangsa Indonesia sangat rentan dengan perpecahan. Nah, mudah-mudahan di ulang tahun TNI yang ke-78 ini, kita harapkan TNI bisa lebih mengayomi rakyat, bisa bergabung dengan rakyat, bisa manunggal dengan rakyat, bisa seperti tadi perlawanan rakyat semesta yang menggabungkan antara militer dengan rakyat, sehingga kita harapkan Indonesia ini lebih maju. Dirgahayu TNI ke-78. Salam.